Tidak semua tempat yang pernah kita lewati tercatat di peta. Beberapa justru seharusnya dilupakan. Ada stasiun di ujung jalur tua yang tak pernah disebut, tak punya nama, dan tak pernah ramai. Tapi kereta masih kadang berhenti di sana, bukan karena perintah, melainkan karena sesuatu di dalam gelap memaksanya berhenti. Penumpang yang turun, tak selalu bisa naik kembali. Hari itu, langit di atas kota kecil bernama Kramatrawa tampak kelabu, seolah menahan sesuatu di balik awan. Udara berbau logam dan kelembapan seperti belum pernah hujan, tapi jalanan sudah basah. Sebuah kereta tua, jadwalnya jarang, penumpangnya sedikit, meluncur perlahan dari stasiun utama menuju wilayah perbatasan. Di gerbong ketiga, duduk seorang laki-laki berusia akhir 30-an, berpakaian biasa, dengan koper kecil di bawah kakinya. Namanya tidak penting. Sehari-hari ia bekerja sebagai pegawai kantor di kota dan pulang seminggu sekali ke rumah ibunya yang sudah sepuh, di desa yang hanya bisa dijangkau dengan kereta. Ia bukan orang yang suka petualangan. Ia tidak mencari hal-hal aneh. Tapi hari itu, kereta yang ia tumpangi akan berhenti di sebuah stasiun yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Di balik jendela kereta, lanskap kota memudar menjadi kebun tua, jembatan karatan, dan sawah kosong. Tak ada penumpang lain di gerbongnya. Hanya suara roda besi yang berdecit dan guncangan lembut saat kereta terus melaju ke tempat yang tidak ia tahu akan datang. Lampu di dalam gerbong mulai meredup perlahan. Bukan padam sepenuhnya, tapi seolah kehilangan tenaga. Di luar jendela, langit berubah warna menjadi abu gelap yang aneh. Bukan karena malam, tapi seperti kabut tebal menelan cahaya. Kereta melambat. Tidak ada pengumuman. Tidak ada pemberitahuan melalui pengeras suara. Hanya suara roda yang kini terdengar lebih berat, dan gemuruh rendah dari kejauhan. Seperti suara perut bumi menggeram pelan. Ia melihat keluar. Hutan, rapat dan tidak familiar, menggantikan pemandangan sawah yang biasa. Pohon-pohon menjulang kaku seperti barisan patung kayu. Lalu, kereta benar-benar berhenti. Stasiun itu muncul begitu saja. Bukan bangunan besar. Tidak ada nama. Tidak ada papan petunjuk. Hanya sebuah peron pendek dari batu tua yang retak, ditelan rumput liar. Lampu gantung yang redup menggantung di satu tiang karat, menyala dan mati sesuka hati. Tidak ada seorang pun di sana. Tapi pintu gerbong terbuka dengan bunyi decitan panjang dan berat, seperti memaksa sesuatu untuk masuk atau keluar. Hatinya merasa tak nyaman, seolah ada yang salah. Tapi semuanya terlalu diam untuk dijelaskan. Dan saat ia hendak menoleh, bau, seperti daging busuk yang terendam hujan lama. Perlahan tapi pasti, aroma itu memenuhi gerbong. Datang entah dari mana. Ia menutup hidung. Tapi bau itu bukan sekadar bau. Ada sesuatu dalam udara, dingin yang tidak biasa, menusuk hingga tulang. Suara, seperti bisikan sangat jauh, terdengar samar dari luar jendela. Tidak ada penumpang yang turun. Tidak ada yang naik. Tapi pintu tetap terbuka, seperti menunggu sesuatu. Kereta tetap diam. Lampu-lampu di langit-langit kini hanya berkedip lemah, seperti kelelahan menjaga sisa-sisa cahaya. Ia duduk membeku, mencoba mendengarkan, tapi justru kesunyian yang paling keras terdengar. Detak jantungnya sendiri menjadi satu-satunya suara yang terasa nyata. Tiba-tiba, ada sesuatu yang melintas cepat di luar jendela. Bukan manusia, bukan hewan, tapi bayangan. Tinggi, kurus, dan berlari membungkuk. Gerakannya seperti diseret, namun cepat. Hanya selintas, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Kemudian suara, dentuman, seperti seseorang memukul dinding logam dari luar gerbong. Pelan, berirama, terus-menerus. Tok, tok, tok. Lalu senyap, dan muncul lagi, kali ini dari sisi lain. Lampu berkedip lebih liar. Sesuatu berjalan di atap kereta. Perlahan, pelan, tapi pasti. Setiap langkahnya menggetarkan atap gerbong. Suaranya berat. Bukan seperti kaki, lebih seperti tangan. Telapak yang licin menekan besi. Ia menahan napas. Bau itu semakin kuat. Seperti tanah kuburan yang digali ulang. Udara dalam gerbong berubah lebih lembab, dingin, dan terasa berat di dada. Ia mulai melihat embun keluar dari napasnya. Tapi bukan hanya napasnya, ada embun lain. Seperti dari makhluk tak kasat mata yang berdiri dekat, terlalu dekat. Tiba-tiba, seluruh lampu padam. Dalam kegelapan itu,
ia mendengar suara yang benar-benar membuat tubuhnya lumpuh. Suara napas di belakangnya. Pelan, dalam, dekat. Ia tidak berani menoleh. Detik itu, suara pintu gerbong tertutup perlahan, sendiri. Dan kereta mulai bergerak. Tanpa suara mesin, tanpa suara roda. Seperti meluncur di atas rel yang bukan lagi dari dunia nyata. Ketika cahaya kembali menyala, lemah dan redup seperti nyawa terakhir dari lilin tua, ia mendapati dirinya tidak lagi sendirian dalam gerbong itu. Bangku-bangku yang sebelumnya kosong, kini terisi. Tapi bukan manusia. Mereka tak bergerak. Tubuh mereka kaku. Wajah-wajah pucat yang menghadap ke depan. Mata membelalat, kulit seperti lilin meleleh. Beberapa mengenakan pakaian kuno, seolah berasal dari masa yang berbeda. Tak satu pun dari mereka bernapas. Tapi semuanya duduk, menghadap ke arah yang sama. Ke arah ujung gerbong. Dan di sana, tergantung sebuah papan kecil berdebu, bertuliskan samar, stasiun terakhir. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Tangannya meraih bangku di sebelahnya, lalu ia melihatnya. Sebuah koran lama, terlipat rapi di bawah bangku. Tanggal di pojok atas membuat matanya melebar, bertahun-tahun yang lalu. Tapi bukan itu yang mengejutkannya. Berita utama menampilkan foto seseorang yang dikenalnya, dirinya sendiri. Dengan judul, Pemuda Hilang di Kereta Malam Jalur 6. Tak pernah ditemukan. Koran itu tampak usang. Seperti telah dilipat dan dibaca ribuan kali. Wajahnya di koran itu tampak lebih muda. Tapi jelas itu dirinya. Tubuhnya gemetar. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Dan di saat yang sama, tak masuk akal sama sekali. Ia sudah pernah ada di sini. Atau lebih tepatnya, ia masih ada di sini. Gerbong ini bukan sekadar ruang. Ini adalah ruang yang terjebak antara waktu. Dimensi yang tidak pernah tercatat. Seperti stasiun yang tidak tercatat di peta. Tempat jiwa-jiwa yang belum selesai. Masih mencari jalan pulang. Atau mungkin, sudah tak pernah bisa pulang. Lampu-lampu di langit-langit kembali padam. Satu demi satu. Suara dentingan logam bergema di lorong-lorong kereta. Seolah ada sesuatu yang perlahan mendekat. Bukan langkah manusia. Lebih seperti gesekan besi yang diseret. Ritmis dan tak terburu-buru. Seperti sesuatu yang tahu kau tak akan bisa pergi kemanapun. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Di sela-sela jari, ia melihat bayangan. Bukan satu, tapi puluhan. Para penumpang berdiri. Masih diam. Masih tak bernapas. Tapi kini mereka menghadapnya. Mata kosong mereka menatap lurus, menunggu. Suara pengeras suara yang retak menyala pelan. Suara perempuan parau menggema. Stasiun berikutnya tidak tercatat. Lalu semuanya gelap. Tidak ada suara. Tidak ada napas. Hanya keheningan yang pekat. Dan dalam kegelapan itu, satu pikiran terakhir muncul di benaknya. Bagaimana jika kereta ini tak pernah berhenti? Kereta itu mungkin masih berjalan, menembus kabut yang tak pernah reda, melewati stasiun-stasiun yang tak ada dalam peta, di jalur yang tidak tercatat dalam dunia nyata. Dan jika suatu malam, saat kau pulang larut, kau naik kereta yang kosong, dan suara pengeras berbunyi, stasiun berikutnya tidak tercatat. Jangan panik, jangan bertanya, dan yang terpenting, jangan menatap wajah penumpang lain terlalu lama, karena mungkin mereka tidak pernah turun. Mereka hanya menunggu penumpang berikutnya.